mengatakan apa yang ibu katakan ini dan bisa berusaha melakukannya because my mother. Oh, ibu. Karena ibunya memang kita ini sebagai seorang ibu adalah percontohannya. Ya, ya. Ibu, Masya Allah, Tabarakallah, bisa mengatakan apa yang ibu katakan ini dan bisa berusaha melakukannya because my mother. Oh, ibu. Karena ibunya ibu begitu. Allahumma barik. Taatnya sangat taat, sabarnya sangat panjang, dan perjuangannya nyelekit ya, dijalani, ditapaki oleh beliau. Terus setelah itu yang ketiga, ibu-ibu ya, semua anak punya waktu untuk ngomong sama ibunya ada hari-hari tertentu. Kalau ibu tuh hari Kamis, dan ibunya ibu panggil gitu di pinggiran tempat tidur tempatnya, dan dia punya buku sendiri khusus buat ibu, buku pinjam ya, buku begini, terus ada karetnya, buku agenda zaman dulu. Ada karetnya, di dalamnya ada pensil. Kalau ibu kalau udah giliran ibu, dia ngambil buku itu, terus dia udah tahu halamannya di mana. Nah, terus dia ngomongin, beliau alim ya, jadi dia bahas persiapan prabaligh itu sama semua, sama termasuk bercerita tentang teman-temannya, terus bercerita tentang anak-anak yang ibu kenal dari keluarga yang lain. Jadi dengan percontohan, dengan perbandingan, terus masuk dengan kisah Rasulullah, kenapa seorang ibu itu benar-benar harus dipersiapkan menjadi ibu. Karena dia yang melahirkan generasi berikutnya. Kenapa ibu bersyukur sekali bahwa kita punya kesempatan ini, Masya Allah, Tabarakallah, berterima kasih pada semua pihak. Adalah mungkin yang sedikit ini gitu loh, bisa meringankan, bisa meringankan anak-anak ibu yang lain gitu loh. Dan ibu berharap yang ibu sampaikan dari hati keterima di hati kalian juga, nak. Sangat ibu, sangat ibu. Kita tuh sangat. Jadi kita mesti harus ada waktu untuk seperti ini dengan anak kita gitu. Jadi special time, special moment gitu untuk membahasnya. Ya Allah. Nah, ibu dulu nggak bisa melakukan itu sendiri, maka ibu dari kecil anak-anak, ibu misalnya ibu kasih contoh ya, ibu sampai di Honolulu di Hawaii tahun 83 ya. Terus ibu teleponin tetangga-tetangga ibu, mungkin barangkali ada yang mendengar juga. Saya Eli, saya tinggal di 707 University Avenue, saya mau ngajar ngaji. Ibu, karena saya dengar ibu punya anak ya, boleh nggak gabung di sini? Karena lewat dari situ kita nggak terus-menerus berdua sama anak kita gitu, tapi kita melibatkan yang lain. Jadi memang diperlukan cara-cara kreativitas bagaimana menyampaikan message itu. Tapi yang ibu ingat dari almarhumah ibunya ibu tuh satu-satu. Dan diomonginnya baik-baik. Kalau dia mau bercerita tentang tadi kan dimarahin ayah begitu, emang ayah orangnya begitu. Karena dulu, dia udah ibunya ibu sudah mempelajari ayahnya ibu. Jadi kenapa ayah begitu? Jadi nggak jelek yang diomongin ke anak kita tentang kekesalan kita terhadap suami. Betul. Jadi value-nya ya, Bu. Jadi dia bilang karena dulu ayahnya itu punya istri lain di Lagen, jaraknya jauh sekali dari tempat tinggal kami. Dan transportasi nggak ada, dan bla 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 bla. Jadi wajar kalau ayah begitu. Jadi bagaimana kita mau benci sama sebuah keadaan yang tidak bisa diatasi oleh manusia? Itu kenapa look out tadi itu. Sampai situ jelas ya, nak? Ya. Nah, jadi kita menurunkan nilai whatsoever itu gitu. Orang itu memang punya limitasi, punya kekurangan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapinya? Yang ibu pelajari dari ibunya ibu. Jadi wisdom. Kebijaksanaan itulah yang kalau kita misalnya nggak sempet dulu diajarin begitu, kita harus membangun itu di dalam diri kita because we want to be a better mother. Masya Allah, Masya Allah, dari jauh ibu. Jadi kan artinya kan kita tuh
untuk sebagian ayah bunda termasuk iya juga, ya kita saat ini adalah mengimani takdir yang udah Allah berikan kepada kita. Iya, nggak akan mungkin kita berjodoh kalau nggak ada izin Allah. Itu dulu. Apapun yang terjadi pada diri kita saat ini, itu sudah tercatat rapih oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Permasalahannya sekarang adalah kita mau belajar apa enggak, ya Bu ya. Kita mau meningkatkan diri apa enggak. Iya, betul. Karena ini sudah adalah... Sorry. Ya kalau Ibu, ya pengen nangis sebenarnya Ibu. Ya Allah Ibu. Ini tadi Ibu sampaikan, sesuatu yang disampaikan dengan hati pasti itu nyampainya ke hati juga. Amin ya Allah. Inhale, exhale. Jadi karena ini adalah sebuah takdir yang Allah tidak mungkin salah memberikan takdir kepada hambanya, otomatis yang tadi kalau boleh ya sedikit review ya Bu ya, karena kita akan bahas lebih banyak lagi permasalahan-permasalahan seputar orang tua. Itu di momen-momen berikutnya nih ya Bu ya, di segmen-segmen berikutnya. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima bahwa ini adalah takdir yang Allah berikan dan takdir Allah nggak pernah salah, yang pertama adalah kita harus bersyukur. Setelah kita bersyukur itu, kita itu harus menggeser cara pandang kita ya Bu ya. Setelah itu kita pakai 3M itu, karena dengan kita menggunakan 3M itu 3M nih ya Bu ya, mengenali, menerima, dan menghargai, itulah akhirnya kita akan bisa sama-sama belajar, grow bareng-bareng bersama pasangan kita. Betul. Untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena setelah itu kan PR kita selanjutnya kan bukan hanya kamu atau aku, karena kita itu ada anak-anak kita, dan itu yang akan kita tanyakan, ada lingkungan. Dan itu yang akan kita bahas. Keluarga dekat ya. Betul, yang itu akan kita bahas. Yang itu akan ia tanyakan juga tentang anak-anak kita. Dan jadi, maaf ya Nak, ya. Koreksi sedikit. Jadi tadi dari proses tadi bersyukur. Terus bergeser. Look in. Oh iya, betul. Look in itu ya Bu ya. Look in dulu boleh, baru bisa geser, bisa juga ya. Bersyukur, look in. Saya siapa? Ya. Oh, jadi saya begini-begini. Ya geserlah cara pandangnya. Ya jangan lihat dari titik itu terus dan seterusnya. Dan komit untuk jangka panjang, karena menikah itu adalah ibadah. Pertanggungjawaban kita bukan kepada perjuangan. Manusia. Ibadah, perjuangan, dan kita bertanggung jawab bukan kepada makhluk ya Bu ya, tapi kepada Allah yang sudah mentakdirkan ini semua. Ya Allah Ibu, terima kasih loh Ibu.